Nah, perkembangan penduduk menjelang berdirinya kerajaan di Pagaruyung. Lampiran lanjutan ke-10. Cerita masalah keris. Keris atau keris, sanjatonyo keris kebesaran di samping jo cawe nan tempat tampeknyo. Sisiaknyo tanam tabukan, lataknyo condong kakida. Dikesong mangko dicabui. Gembonyo tumpuan puntiang, tunangan hulu kayu kamat. Kokoh tak ragu di ambalo. Kokoh tak ragu di ambalo. Goyahnya bapantang tangga. Bengkoknya tangah 3 patah. Tapi lurus makanan banang. Bantuak dimakan siku-siku. Bamato balik batimba. Bamato balik batimba. Maaf, maksudnya bamato balik batimba. Senyawa pulo jo gonjongnya pantang balampeh ka asahan. Senyawa pula, maksudnya senyawa pula jo gagangnya pantang halampeh ka asahan. Tajam tak ragu di bagabuih, mamutih rambut diambuihkan. Tapi bapantang malukoi. Kaparawi laya jabatin, kapangikeh miang di kampung. Panarah nan bungkuak sejangka. Ipuahnya itu dari langit. Maksudnya ipuahnya itu dari langit. Bisu bapantang katawaran, jajak ditikam mati juga. Itulah karih. Karih sampono ganjo erah, layanya batin pamaga diri. Patah mulut tampek kalak, patah karih bakeh mati. Adapun cupak 2 baleh, jadi pegangnya dek pangulu. Itulah suri nan tarantang. Cupak kok dipapek urang mangaleh. Cupak dipapek urang mangaleh, jalan kok dialiah urang lalu. Tikam karih nan dipinggang. Demikian juga dengan serawa atau celana. Ikat pinggang. Demikian juga serawa atau celana, ikat pinggang si sampiang, kain kecil yang di bahu dan tongkat yang dipakai oleh nenek mama. Semuanya mempunyai kiasan dan arti yang dalam untuk dijadikan dasar pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pengetua atau jadi penghulu. Datuk Ketumanggungan Datuk Propati Sematang meninggal dunia. Sebelum kerajaan Pagaruyung terbentuk, Datuk Ketumanggungan Datuk Propati Sematang yang pertama itu telah meninggal dunia. Datuk Ketumanggungan meninggal dunia di Koto Ranah, bahagian Tanjung Simaludu, dimakamkan di sana. Waktu beliau akan meninggal, sekurang-kurangnya seorang nenek mama pada tiap-tiap nagari di Minangkabau diminta datang ke Koto Ranah. Beliau meninggalkan pesan atau amanat diantaranya sebagai berikut. Satu, dirikan kerajaan. Pesan atau amanat diantaranya sebagai berikut. 2, dirikan kerajaan di Sungai Tarap. 3, dirikan kerajaan di Saruaso. 4, dirikan kerajaan di Sumani. 5, dirikan kerajaan di Padang Gantiang. 6, dirikan kerajaan di Batang Rantau, Citi nan Batigo. Maksudnya 6, dirikan kerajaan di Batang Rantau, Citi nan Batigo. 7, dirikan kerajaan di Bandar Padang. 8, dirikan kerajaan di Dusun Tuo, sekarang Limau Kaum. 9, dirikan kerajaan di Palimbang. 10, dirikan kerajaan di Siak, Langkurang, sekarang Siak Sri Indrapura. 11, dirikan kerajaan di
Rambah Tambusi. 2 baleh didikan kerajaan di Rokan Pandalian. 3 baleh adakan hubungan dengan tanah Aceh. Jadi 3 baleh itu ada hubungan dengan tanah Aceh. Jadi sebelum berdiri kerajaan Minangkabau telah diusahakan telah ada hubungan dengan tanah Aceh. 4 baleh janganlah bercerai-cerai sepeninggal kami, karena kerajaan dipunyai oleh Lareh Koto Peliang dan Payuang dipunyai oleh Lareh Budi Caniago. Janganlah dirubah sepeninggal kami. Jadi amanat nang kampe baleh ko, jangan bercerai-cerai sepeninggal kami, karena kerajaan dipunyai oleh Lareh Koto Peliang dan Payuang dipunyai oleh Lareh Budi Caniago. Janganlah dirubah sepeninggal kami. Apakah sekarang telah berubah? Nah, itu kita rabok saya menjawab dan bisa menerangkan. Selanjutnya, Datuk Perpatiah Sebatang meninggal di Solok Silayo, di makamnya di sana. Dimakamkan di sini di Solok Silayo. Nenek mama disuruh di seluruh Minangkabau diminta datang pula ke Solok Silayo. Sekurang-kurangnya seorang pula dari tiap-tiap negari. Beliau juga meninggalkan pesan atau wasiat, kurang atau amanat, di antaranya sebagai berikut. 1. Yang mula-mula beliau katakan adalah 8 macam wasiat yang menyuruh kasih atau cinta pada nagari, isi nagari, orang kaya, orang yang mempunyai bicara atau cerdik pandai. 2. Kuat melawan lawan, tabah mengatasi. Berbelanja pada yang baik-baik, mendirikan pari pagar berkeliling nagari. Kuat mengusahakan kerja dalam nagari, tahu pada menar, menyelesaikan yang kusut dalam nagari, dan tahu dibasa-basi, dalam kurang berbudi pekerti. 3. Jangan kamu berdengki-dengkian atau hina menghinakan, bertolong-tolonganlah pada kerja yang tidak yang baik, dan jangan pula menyuruh orang berkelahi. 4. Kuat memberi makan isi nagari. Ingat, pada kerja kebaikan banyak harta, banyak pengajaran baik-baik pada isi nagari. Berhati suka pada orang banyak, lebih kuat berusaha, kuat berbelanja, dalam kurang tidak pakil, tidak suka pada upat dan puji, pandai berbicara dan fasih lidahnya. 5. Jika enggan nantikan mau berat dinantikan ringan, sempit dinantikan lapang, tidak ada paksaan dan harus bijaksana. Kuburan kedua beliau itu sampai saat ini masih dapat dilihat pada tempat yang tersebut di atas. Seandainya ada cerita atau macam kisah sekitar kematian Datuk Ketumangguangan dan Datuk Perpatian Sebatang, mungkin betul juga terjadi, tetapi bukan kisah kedua beliau yang pertama itu. Gelar Datuk Temangguangan dan Datuk Perpatian Sebatang telah silih berganti, patah tumbuh hilang berganti. Tiap-tiap pengganti yang memakai gelar dari kedua beliau itu berlain-lainan. Keistimewaan yang terkandung dalam diri mereka masing-masing, maka terjadi pula bermacam-macam kisah mengenai Datuk Ketumangguangan dan Datuk Perpatian Sebatang. Selanjutnya, kalau ada kisah yang mengatakan bahwa Datuk Ketumangguangan menjelma jadi buaya dan lain-lain sebagainya, itu mungkin kisah Datuk Ketumangguangan yang telah kesekian kalinya yang menggantikan beliau, atau kisah sebagai perumpamaan yang sebut kiramat maksudnya, yang disebut orang kiramat.
Selanjutnya yang nomor selanjutnya, karena suatu hal mungkin nggak ketemu, lupa mencatatnya, mohon maaf. Selanjutnya lanjut dari perkembangan penduduk menjelang berdirinya kerajaan di Pagaruyung, itu mengenai kayu gadang banyak pantun, yaitu kayu gadang banyak berbuah, bercampur ju kayu kamat. Urang gadang banyak batuah, pangulu banyak neng kiramat. Timbulnya kiramat ya, bukan kiamat. Timbulnya kiramat, kesaktian atau hal-hal yang istimewa tergantung pada pribadi yang menggantikan atau tengah memakai gelar itu. Kiramat itu timbul juga pada beberapa penghulu di Minangkabau ini dan menimbulkan kisah yang berlainan. Gelar datuk atau penghulu itu tidak terletak pada diri seseorang saja. Silih berganti sepanjang masa setiap keturunannya, dan sampai saat ini gelar Datuk Temanggung Datuk Bupati Sebatang tetap ada, aktif atau tidak, kiramat atau tidak, berwibawa atau tidak, semuanya bergantung pada diri pribadi yang memakai gelar itu. Oleh sebab itulah, maka dalam pengangkatan penghulu dari suatu kaum harus dipilih sebenar-benar siapa orangnya yang bisa menjalankan tugas minyak mama. Selanjutnya, adat atau buik bersandi alur, dan alur bersandi patut dan mungkin. Seorang patut menjadi penghulu dalam kaum sebab kelapa sudah tumbuh di matanya, tetapi tidak mungkin menjadi penghulu karena karena bertanam bijo di nan lambu di tanah yang subur. Mungkin seseorang bisa menjadi penghulu karena pengetahuannya dan pengalamannya banyak, tetapi tidak patut karena tidak mempunyai budi pekerti yang tidak baik dan lain-lain sebagainya. Di samping faktor-faktor yang lain, maka mungkin dan patut menurut garis-garisnya alur menjadi segi penilaian pertama dalam penamaan penghulu. Apa ya?